A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sampai dengan pagi hari ini alhamdulillah di awal Maret 2022 bertepatan dengan 28 Rajab 1443 Hijriah. Semoga saja nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam ini akan terus bersemayam di dalam kolbu kita, entah intinya bersyukur pada Allah agar nikmat itu terus ditambah dan juga kita senantiasa dalam ampunan dan rahmat-Nya agar kita nanti bisa berakhir husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada yang mulia, yang terkasih junjungan kita, Khatamul Anbiya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai dengan kita-kita ini yang insyaallah selalu berusaha untuk istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya. Itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, kemarin adalah 27 Rajab, yang mana pada bulan Rajab setiap tahun ini umat Islam di seluruh dunia ya senantiasa melakukan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada 27 Rajab itulah adalah saat itu beberapa tahun sebelum melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah di kejadian Isra Mi'raj itu. Dan saat itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Para pendengar sekalian, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan dilanjutkan dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha yang bahkan lebih jauh lagi. Hal ini memang seperti yang dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm itu, bahwa walaqad ra'ahu nazlatan ukhra
inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, idh yakhsha sidrata ma yakhsha, ma zaghal basaru wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya dalam rupa asli pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha, yang di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui dari apa yang dilihatnya. Sungguh dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Nah, para pendengar sekalian, bahwa perjalanan Mi'raj tersebut tidak hanya sampai di Sidratul Muntaha, tetapi sampai ke arsy Allah, di mana para makhluk malaikat itu pun tidak bisa masuk. Maka di arsy inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah dengan duduk tawaruk, sebagaimana dalam sholat, dengan segala kerendahan hati yang tulus. Subhanallah, merasakan dengan penuh kekaguman atas kebesaran Allah untuk mendapatkan perintah sholat. Nah, pertemuan Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang kemudian diabadikan di dalam sholat, di dalam bacaan tahiyat awal maupun tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Segala puji, segala kehormatan, segala keberkahan dan segala keutamaan hanya bagi Allah. Keselamatan atasmu wahai Nabi, semoga rahmat keberkahan atasmu dan keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Peristiwa Isra dan Mi'raj seperti yang digambarkan tadi, para pendengar sekalian, itu membuahkan perintah sholat yang merupakan oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bagi umatnya, baik yang hidup pada masanya maupun yang hidup sesudahnya, yaitu kepada kita-kita ini semuanya. Oleh karena itulah sholat yang merupakan oleh-oleh dari Nabi Muhammad SAW, maka haruslah kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana makanan yang lezat dari oleh-oleh orang yang sangat kita cintai, dan tentunya itu menjadi makanan yang penuh kelezatan dengan lahap. Dan makan itu adalah makanan spiritual yang dibawa dari Sidratul Muntaha sana. Para pendengar sekalian, sholat yang merupakan oleh-oleh Nabi yang mengandung hikmah yang sangat besar dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu antara lain sholat adalah perisai yang dapat melindungi seseorang dari perbuatan-perbuatan jahat dan mungkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, waladikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, maksudnya di dalam sholat itu adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain itu juga Rasulullah mengatakan bahwa
Sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Di sisi lain, hikmahnya adalah adanya penjadwalan waktu secara ketat dan disiplin. Maka dengan sholat 5 waktu sehari semalam pada waktu tertentu, sehingga terbagi menjadi satuan-satuan yang disesuaikan dengan berbagai pekerjaan. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum fa aqimis shalah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Nah, apabila kamu telah merasa aman, laksanakan sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Dan berikutnya, hikmah yang lain oleh itu adalah hati akan selalu tenang dan tentram, yang jauh dari was-was. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenang. Fa insyaallah, berikutnya adalah menjadi orang yang tegar, sabar, istilahnya tahan banting ya, karena merasa dekat dengan Allah. Sebagai senjata sholat itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Atau di ayat yang lain, Al-Baqarah 45 juga dikatakan hampir sama. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Hikmah berikutnya adalah menjadi orang yang ikhlas dan rendah hati. Karena sadar, dan kita ini kecil, bukan apa-apa. Hanya Allah yang Maha Besar. Sehingga senantiasa dengan sesama manusia pun tidak ada kesombongan di hatinya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunau wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyamah. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila ada orang-orang bodoh yang menyapa dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Pendengar, hikmah yang terakhir adalah insya Allah. Dengan menegakkan sholat dengan benar sesuai yang dibawa Rasulullah sebagai oleh-olehnya, itu akan menjadi orang yang berhati kaya, suka menolong, tidak serakah, bahkan mampu mengelola emosional dan menjadi orang yang pemaaf.
alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang mengendalikan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.